Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Khairul Azam dari kelas 9B akan mempresentasikan tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Latar belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi karena ketidakpuasan Presiden Soekarno terhadap sistem pemerintahan yang berlaku pada waktu itu, yaitu sistem parlementer. Pada saat itu, Indonesia sering mengalami pergantian kabinet yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Pembentukan kabinet-kabinet yang tidak stabil dan sering terjadinya krisis politik juga memperburuk situasi negara. Selain itu, Dewan Konstitusi yang dibentuk setelah Indonesia merdeka untuk menyusun undang-undang baru tidak berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar baru yang menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 yang masih berlaku pada waktu itu. Hal ini juga menjadi salah satu alasan Soekarno merasa perlu mengeluarkan dekrit. Tokoh-tokoh dari kejadian tersebut ada Soekarno dan juga Dewan Konstitusi. Peran dalam peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, sebagai Presiden pertama Indonesia, Soekarno memainkan peran utama dalam mengeluarkan dekrit tersebut. Ia memutuskan untuk mengakhiri sistem parlementer yang tidak stabil dan kembali pada sistem pemerintahan yang lebih stabil berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam dekrit tersebut, Dewan Konstitusi yang gagal dalam menyelesaikan tugasnya memainkan peran penting dalam memunculkan ketidakpuasan yang berujung pada dekrit ini. Faktor-faktor terjadinya dekrit ini, yang pertama, ketidakstabilan pemerintahan akibat seringnya pergantian kabinet dan ketidakmampuan sistem parlementer dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Alasan yang kedua, yaitu tidak tercapainya kesepakatan dalam Dewan Konstitusi mengenai Undang-Undang Dasar baru yang mengarah pada kembalinya Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Yang ketiga, kondisi ekonomi dan sosial yang buruk di Indonesia, termasuk inflasi yang tinggi, turut memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat itu. Dampak terjadinya peristiwa dekrit ini, yang pertama, kembalinya kepada UUD 1945. Dekrit ini mengembalikan Indonesia kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, menggantikan sistem pemerintahan parlementer yang berlaku sebelumnya. Yang kedua, pembubaran Dewan Konstitusi. Setelah dekrit, Dewan Konstitusi dibubarkan karena dianggap gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru. Yang ketiga, penerapan sistem presiden. Dengan berlakunya UUD 1945, Indonesia kembali menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif yang lebih besar. Yang keempat, stabilisasi politik. Dekrit ini memungkinkan terjadinya stabilitas politik yang lebih baik dengan adanya kepemimpinan yang lebih terpusat. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan langkah terakhir dari upaya mengatasi ketidakstabilan politik yang telah berlangsung cukup lama. Setelah keluarnya dekrit ini, Indonesia kembali kepada sistem pemerintahan yang lebih stabil dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Meski begitu, peristiwa ini memicu berbagai perdebatan politik dan sosial di kalangan masyarakat. Namun, secara keseluruhan membawa perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang lebih terpusat dan lebih stabil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ridho Khairul Azam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.